Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Apa kabar? Oh, saya percaya kita semua sehat-sehat. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang kami sementara beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa, Roh Kudus urapi kami semua. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kami percaya hari ini ada berkat-Mu yang Tuhan sediakan buat kami semua. Dan kami sangat percaya ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di atas puji-pujian umat-Mu, lalu Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Dan kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari setiap kita yang mau beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari teman. Oh, baik, luar biasa baik bagi kita semua. Bersyukur ya Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tuntun langkahku. Segenap jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Penuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Ku kan bertahan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Engkau Tuhan Raja maha besar. Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran datanglah, nyanyi
saja maha besar. Haleluya. Bawa terus kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau baik, luar biasa baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami terus bernyanyi bagi-Mu ya Bapa. Engkau baik, sungguh baik ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Engkau luar biasa baik, sangat baik. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menolong kami ya Tuhan. Oh, ralabaya ralabasya karalabaya ralabosyana ralabaya. Syaralabalabaya ralabasya karalabalabala. Yes Lord. Syaralabata karalabaya ralabasyana. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan bagi-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Tuhan, Kau sungguh baik, Kau penolong, Kau kekuatan kami Tuhan, perlindungan kami. Tinggikan nama-Mu, kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hidup kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik, luar biasa Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan buat Tuhan, sing yeah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lord, we sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk dengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami kepada hari depan kami. Terima kasih Roh Kudus, rapi hamba-Mu, gembala di tempat ini Bapak Pendeta Edi Ayal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita ibadah lagi kepada Tuhan, dan saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, dan saudara saya mau ajak Bapak Ibu Saudara nyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita angkat tangan sama-sama, katakan, oh ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami bersyukur dan berterima kasih banyak Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kami dengan baik. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab penyertaan, perlindungan, bahkan semua yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Pagi ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu buat kami tentang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan buat murid-murid, bahkan Tuhan juga ajarkan buat kami. Terpuji nama-Mu, urapi kami ya Bapa, kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini, dan urapi hamba-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hari ini lagi kita akan mendengar lagi tentang satu tema yang sudah sebulan lebih kita dengar, yaitu tentang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita buka lagi kembali dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Saya bacakan lagi Bu Saudara hari ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan harus menampakkan diri? Sebab Tuhan mau membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Setuju katakan amin. Saudara, pada waktu itu banyak orang tidak percaya, ya. Bahkan mahkamah agama, mahkamah pengadilan waktu itu juga mengabarkan berita bohong tentang kebangkitan Yesus. Makanya perlu Yesus waktu bangkit menampakkan diri kepada murid-murid. Dan puji Tuhan, haleluya, Yesus hidup selamanya. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan berulang-ulang. Alkitab berkata bahwa kurang lebih dari 500 orang, ya, Tuhan nampakkan diri. Dan puji Tuhan, hari ini kita percaya kepada Yesus Kristus yang hidup selamanya. Saudara dan saya hari ini memiliki satu kepastian, jaminan bahwa saudara punya Tuhan, saudara punya Yesus, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan ajarkan berulang-ulang selama 40 hari. Temanya satu, yaitu tentang kerajaan Allah. Begitu pentingnya kerajaan Allah buat saudara dan saya. Maka kita perlu tahu nilai-nilai apa saja yang ada dalam kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu yang Yesus bawa dari sorga ke bumi. Makanya Tuhan serius, Tuhan terus mengajarkan, bahkan sampai hari ini firman-Nya tidak pernah berubah. Yaitu mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah pusat kehidupan saudara dan saya. Satu kali kelak nanti, Alkitab berkata Tuhan mau balik lagi. Tuhan mau datang kembali. Untuk apa? Tuhan mau jemput saudara dan saya yang percaya kepada firman. Yang percaya kepada perkataan firman Allah. Untuk apa? Untuk saudara dan saya hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam kerajaannya. Setuju katakan yes. Yang mau lambaikan tangan. Oh haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini ada dua hal yang hari ini kita akan dengar. Yang Tuhan taruh di hati saya.
yaitu Tuhan berulang-ulang mengajar tentang kerajaan Allah. Yang pertama adalah kasih. Nah, mari kita buka dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya? Tahukah saudara bahwa Tuhan datang dari sorga ke bumi hanya satu, yaitu mau menunjukkan kasih-Nya. Tuhan datang dari sorga ke bumi hanya satu tujuan, menunjukkan kasih-Nya supaya semua orang diselamatkan. Alkitab tulis begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, yang ada di dunia ini banyak, ya. Banyak makhluk hidup yang ada, tetapi yang paling istimewa adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya waktu saudara dan saya jatuh dalam dosa, Tuhan datang. Ya, kalau saudara ikut perjalanan cerita Alkitab, saudara, manusia semuanya berdosa. Ya, lalu Yesus datang. Bapa di sorga berikan anaknya yang tunggal, namanya Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih-Nya, untuk membuktikan bahwa manusia sangat berharga. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Alkitab tulis sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nilai kekekalan di dalam Yesus. Setuju katakan amin, saudara. Saudara dan saya berbahagia karena kita memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Salah satunya nilai kekekalan, saudara. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudara, saya suka sekali ayat ini. Dan ayat ini menjadi ayat favorit bagi banyak orang percaya, orang Kristen. Saudara, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Kita lihat kasih macam apa yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Yesus Kristus Tuhan yang saudara dan saya percaya membuktikan ini. Yohanes 15 ayat 13. Saya baca, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, ukuran kasih yang Tuhan berikan, ukuran kasih yang ada dalam diri Tuhan sendiri, karena Tuhan Yesus itu kasih sendiri, saudara. Ya, Yesus kasih sendiri, kasih itu Yesus, Yesus itu kasih, saudara. Nah, ukuran kasih manusia dan ukuran kasih Yesus itu beda, saudara. Sangat berbeda jauh. Ukuran kasih yang manusia punya adalah manusia memberi, manusia kasih. Kadang-kadang menuntut balik, saudara. Kalau saya berikan kepada kamu, kamu juga harus beri kepada saya satu saat. Itu ukuran kasih manusia. Yang kedua, ukuran kasih manusia. Manusia selalu kasih, tidak sepenuh hati. Kasih, dia pilih-pilih, saudara. Ya, kalau ada 3 benda, dia pilih yang kurang baik, dia kasih kepada temannya. Yang baik yang punya dia. Itu ukuran kasih manusia. Kadang-kadang kasih dengan menuntut balas. Itu ukuran kasih manusia. Saudara, apakah hari ini saudara sudah mengerti atau sudah melakukan kasih? Saya percaya semua orang sudah melakukan kasih. Tetapi mari lihat kasih Tuhan. Kasih Tuhan berbeda. Ya, Yesus kasih sendiri adalah Yesus sendiri, itu beda, saudara. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini kasihnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara perhatikan, waktu Yesus mati di kayu salib, itu tanda Yesus memberikan kasih, memberikan nyawanya kepada orang-orang lain. Ukuran kasih Tuhan adalah memberikan nyawa, memberikan hidupnya bagi orang lain. Saudara, itu kasih tanpa syarat. Tuhan waktu mati di kayu salib, Tuhan tidak bilang begini, saya berharap, ya, saya mau dengar kalau kamu tidak mengasihi saya atau menerima saya, nanti kamu dapat hukuman. Bukan begitu, saudara.
Saudara, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Alkitab tulis Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Ya, Tuhan katakan begini, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi tahukah saudara, Tuhan mati buat mereka juga. Haleluya. Itu kasih. Kasih Tuhan itu tidak memilih-milih, tidak pilih-pilih. Ya. Tuhan tidak pilih kalau orang kaya saya mengasihi, orang miskin saya tidak mengasihi. Atau sebaliknya, Tuhan tidak pilih kalau dari suku ini, suku Yahudi saya kasihi, yang lain saya tidak kasihi. Bukan begitu, saudara. Kasih Tuhan selalu tanpa syarat. Setuju katakan amin. Alkitab tulis bahkan saudara dan saya masih berdosa, Tuhan mati di kayu salib. Ya. Kenapa Tuhan datang jauh-jauh dari sorga? Ya satu, untuk menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan saudara dan saya. Dari apa? Dari hukuman. Dari kuasa kegelapan, dari roh jahat, dari neraka, saudara. Dan lebih daripada itu, begitu Tuhan mati di kayu salib, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Bukan cuma saudara diselamatkan waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saudara diberkati. Usaha, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kasih yang ada pada Tuhan itu melebihi apa yang saudara punya hari ini. Melebihi apa yang saudara rindukan, ya. Sebab Alkitab bilang, ya, kalau saudara setia dengan Tuhan, Tuhan akan mendengar, melihat kesetiaan saudara. Itu firman, dan saya pegang firman itu. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan ukurannya tidak sama dengan kasih manusia. Tuhan mengasihi saudara dan saya tanpa syarat, tidak ada embel-embelnya. Tetapi dengar baik-baik, mari saudara percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kasih Tuhan juga yang membuat saudara dan saya bisa menyelesaikan amanat agung. Alkitab tulis perintah yang pertama yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, yaitu kita menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Perintah yang kedua, Alkitab tulis berdasarkan kasih yang Tuhan miliki, yang adalah kasih sendiri. Kita saling mengasihi. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi keluarga, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengasihi istri, mengasihi yang hamba Tuhan, mengasihi semua orang, saudara. Itulah kasih. Kalau Tuhan Yesus mengasihi semua orang, kita juga harus mengasihi semua orang. Setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, lalu yang kedua, ini Tuhan berbicara ulang-ulang tentang kerajaan Allah, yaitu tentang kerajaannya sendiri. Ya. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Ibrani, pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 26. Lihat dengan saya sama-sama. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, setelah ayat 27, berkata, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, ayat 28 bilang begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berarti ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Inilah yang Tuhan ajarkan. Haleluya. Bisa enggak kerajaan tergoncangkan? Bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan, kalau saudara baca perikop ini, kalau orang yang tidak percaya firman Tuhan, waktu Tuhan sampaikan firman Tuhan, dia tidak percaya, udah pasti dia tinggal di dalam kerajaan yang tergoncangkan. Pasti tergoncang saudara. Bahkan Alkitab tulis, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, orang yang menerima janji Tuhan sekalipun, yang percaya firman Tuhan, kalau dia satu kali kelak nanti dia ragu-ragu, dia tidak percaya lagi, walaupun dia orang Kristen. Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau nggak percaya sama firman Tuhan, pasti masuk di dalam goncangan. Saudara yang percaya kepada firman Tuhan bagaimana? Saya percaya firman Tuhan berkata, saudara diselamatkan. Waktu goncangan ada, saudara pasti diselamatkan. Saudara dan saya diselamatkan. Nah, Alkitab tulis lebih lanjut, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut.
Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu ibadahnya luar biasa. Alkitab tulis mereka memiliki hormat dan takut akan Tuhan. Apakah hari-hari ini saudara beribadah kepada Tuhan? Mungkin saudara berdoa, bersekutu dengan keluarga. Mungkin saudara baca Alkitab teratur. Saudara, mari miliki rasa hormat. Miliki rasa takut akan Tuhan. Setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya renungkan firman ini, coba kita kembali lagi ke ayat 26. Coba kita kembali ke ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Waktu itu tuh kapan? Ya, waktu itu tuh waktu firman disampaikan, saudara. Waktu saudara dengar firman hari ini, itu dikatakan waktu itu. Ya, kalau saudara mendengar firman Tuhan, lalu saudara setuju, saudara percaya, Tuhan aku percaya firman-Mu. Saudara beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Alkitab tulis sekalipun COVID-19 ada, ya, sekalipun masalah banyak, persoalan banyak, ya, kesulitan di sana sini, tetapi saya percaya saudara tetap ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara tahu kerajaan yang tidak tergoncangkan rajanya siapa? Rajanya Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri rajanya. Nah, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, ini peristiwa yang luar biasa. Hari ini COVID-19 belum berakhir aja udah goncangan di mana-mana, saudara. Ini baru bumi yang digoncangkan. Di sekitar saudara dan saya digoncangkan. Belum ada lagi katanya varian baru COVID-19. Ini goncangan demi goncangan. Di mana terjadi? Di bumi sekarang, saudara. Ini baru bumi, belum langit digoncangkan. Saya tidak tahu jadi apa kalau langit digoncangkan. Tapi buat orang percaya, bahwa saudara dan saya sekalipun langit dan bumi digoncangkan, saudara dan saya tetap tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Setuju katakan amin. Saudara, saya percaya ini. Bahkan waktu bumi langit digoncangkan, berkat datang buat saudara. Ada saja. Ya, mungkin saudara bersaksi, Pak Edi, hari-hari ini ada saja Tuhan buka jalan buat saya. Ada saja orang datang memberkati saya. Ada saja orang datang memberikan pekerjaan. Ada saja orang datang melunasi utang dia. Ya, bisa saja begitu saudara. Ya, dan saya percaya, saya berdoa, biarlah saudara dan saya menikmati kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, apa yang saudara harus buat di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Saudara banyak punya wadah untuk berdoa. Wadah untuk baca Alkitab, saudara punya firman Tuhan. Berdoa, baca Alkitab. Menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Memulai hari yang baru dengan Tuhan. Mengakhiri hari yang baru juga dengan Tuhan. Saudara, biarlah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang rajanya adalah Yesus. Firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan, hidup kudus, banyak bersyukur, saudara. Saya percaya bumi, langit bisa bergoncang, tetapi saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Bilang kanan kiri, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tentram bersama dengan Tuhan. Coba lihat ayat 27. Mari lihat ayat 27. Ayat 27 berkata, ungkapan satu kali lagi. Nah, lihat, satu kali lagi. Ya, satu kali lagi berarti barangkali setelah ini ada lagi, saudara. Kita nggak tahu. Kalau saudara perhatikan Indonesia ini bukan cuma satu kali lagi, berulang-ulang kali. Habis gempa bumi, tsunami. Habis tsunami, longsor. Ya. Habis longsor, tenggelam kapal. Habis tenggelam kapal, pesawat jatuh. Habis pesawat jatuh, perang. Ya. Protes. Di mana-mana, saudara. Indonesia ini luar biasa. Terus satu kali lagi, bahkan berulang-ulang kali. Nah, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Saudara lihat, ya. Kalau yang belum digoncangkan akan digoncangkan supaya dapat digoncangkan. Haleluya. Tujuannya satu, supaya Tuhan menjadikan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara lihat, waktu saudara tinggal di tempat yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Banyak doa, banyak pujian, penyembahan, ya. Haleluya.
banyak memuji Tuhan, ya. Banyak baca Alkitab. Saya percaya itu tempat yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Saudara jangan keluar dari tempat ini. Jangan keluar dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang Tuhan sedang ajarkan ulang-ulang buat saudara dan saya. Setuju katakan amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita setuju, kita sepakat sama-sama. Saudara dan keluarga sepakat, ambil keputusan hari ini. Tuhan, saya mau mengasihi Engkau, saya mau mengasihi sesama saya. Saya mau mengasihi keluarga saya tanpa syarat Tuhan. Sebab kita sudah lihat apa yang Tuhan lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ambil keputusan untuk tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Rajanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Biar dua hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi pedoman hidup kita. Menjadi petunjuk bagi saudara melangkah. Yaitu kasih yang Tuhan miliki. Yesus adalah kasih. Mari praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami setuju, kami sepakat, kami percaya firman-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan seisi dunia ini. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Memberikan nyawa buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 3 ayat 16. Waktu Tuhan memberikan nyawanya kepada kami. Kami juga harus memberikan nyawa kami kepada sesama kami. Kami percaya akan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih dan kami ambil keputusan hari ini. Di masa-masa sulit. Bumi lagi digoncangkan. Langit lagi digoncangkan. Saat ini kami mau tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami baca Alkitab setiap hari. Kami berdoa setiap hari. Cari wajah Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Kami menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Meninggikan, mengagung-agungkan, elu-elukan Engkau ya Tuhan dari bumi ini. Sebab di dalam kerajaan-Mu Engkau menyediakan semua yang terbaik buat kami. Kehidupan kami, makanan, minuman, bahkan Engkau menyiapkan yang terbaik. Apapun yang kami butuhkan. Di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan kerajaan Allah. Semuanya ada buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu. Dan mari Tuhan hamba-Mu berdoa. Buat anak-anak-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari angkat tangan. Angkat tangan saudara yang sakit. Atau yang lemah tubuh. Ataukah yang hari ini membutuhkan pekerjaan, jalan keluar. Bahkan mungkin ada harta benda yang hilang karena keteledoran kita. Kita berdoa biar Tuhan mengembalikan yang hilang lagi. Dan hari ini mungkin ada yang membutuhkan hal-hal yang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Bapa kami yang ada di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat hari ini Bapa berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan kami minta kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit hari ini ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Mungkin sakit mental ya Tuhan. Mungkin sakit karena sakit penyakit tubuh. Tuhan kami berdoa sepakat minta kesembuhan daripada-Mu. Dan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan anak-anak-Mu sudah disembuhkan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemulihan keluarga, suami istri, orang tua, anak-anak. Pulihkan keluarga-keluarga Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa hari ini Tuhan. Anak yang membutuhkan pekerjaan. Anak-anak yang membutuhkan usaha. Mungkin pemulihan keuangan Tuhan. Kami berdoa. Bersama-sama sepakat. Kami percaya kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Roh Kudus sanggup untuk membuka jalan. Roh Kudus sanggup untuk menolong anak-anak Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi ini. Kami bawa kepada-Mu ya Tuhan.
Gembala sidang kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, begitu juga dengan Ibu Hermin, Gembala, pembina kami, Ibu Ocen dan keluarga, hambamu, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak di tempat ini, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, melindungi kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden, Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur, semua aparatur negara Tuhan menolong, memberkati. Gereja tempat kami beribadah ini Tuhan. Kadinias Residen Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak. Ini kami anak-anak-Mu dan kami juga hari ini mau berdoa bahwa persembahan kami ya Tuhan. Persembahan persepuluhan di awal bulan ini, persembahan syukur kami, persembahan umum di gereja. Tuhan kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atas persembahan kami. Ada persediaan makanan di rumah-Mu Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan bagi kami yang memberikan persembahan hari ini. Terima kasih Bapa. Lalu ini kami anak-anak-Mu sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Kami mau angkat tangan kami hari ini untuk kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara mari angkat kedua tangan saudara. Dan buka hati terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah-limpah. Menolong-Mu, menyinari-Mu dengan wajahnya. Memberikan Engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar itu kuat diletakkan di atas-Mu. Memberkati-Mu berlimpah-limpah. Lalu ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus. Tinggal menyertai kami semua sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama mari katakan. Amin.